dalam syariat kita Allah Ta'ala mengatur bagaimana hubungan kita dengan harta. Hendaknya kita mempunyai sifat dermawan, tidak cinta terhadap dunia, terhadap harta kita, akan tetapi justru kita diperintah zuhud. Kemudian kita disuruh berzakat, nggak boleh bakhil dan sebagainya. Itu kaitannya supaya status kita tetap sebagai hamba Allah dan tidak menjadi orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ kita diajak lagi sama beliau untuk mengerti satu ilmu yang di situ berkaitan dengan bab sebelumnya, yakni faslun ru'yatul abdi li nafsih. Bagaimana seorang hamba Allah, para aulia sholihin itu memandang kepada dirinya sendiri. Ini penting dibahas karena kebanyakan manusia tertipu dan keliru di dalam pola pandangnya. Dia selama ini terlalu mendengarkan dan memperhatikan apa yang asalnya dari mulut manusia, dari komentar manusia, sehingga dia salah memandang kepada dirinya dan tertipu dengan komentar manusia. Dari situ maka nggak heran kalau di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah, tugas kita sebagai hamba bukan untuk menilai orang lain atau untuk dinilai sama orang lain, tapi bagaimana kita harus bisa melihat hakikat kita yang asli sebagai hamba Allah Ta'ala itu bagaimana. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Bukan tugas engkau ya Rasul, ya Muhammad, kata Allah, untuk menilai mereka. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai', dan nilai kita tidak Allah titipkan kepada mereka. Jadi kalaupun orang sedunia ngomong kita hebat, kita top, belum tentu di hadapan Allah. Orang menjatuhkan kita, komentar macam-macam, ya, like, share-nya, ya, belum tentu nggak ngaruh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diajarkan di pasal ini bagaimana semestinya kita melihat kepada diri sendiri. Qala ayyaraha faqirah bi'ainil haqiqah. Hendaknya kita mempunyai pola pandang kepada diri kita sendiri ini sebenarnya adalah benar-benar butuh kepada Allah, benar-benar fakir kepada Allah secara hakiki. Harus bisa memandang kita butuh sama Allah. Dari situlah Allah membantu memberikan syariat, keluarkan hartamu, nafkahkan, sedekahkan. Sebab apa? Di surah Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Awas, ingat ya, sesungguhnya manusia, innal insana la yatgha, dia mulai melampaui batas, mulai macam-macam, mulai belagu, mulai sok, ya, berharta, berwibawa, berjabatan, ya. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya sudah merasa cukup. Kapan merasa cukup ini? Kalau ada harta, ada duit, ada jabatan. Makanya dari situ keluarin harta itu, supaya apa? Kita tetap statusnya nggak berubah, merasa butuh sama Allah. Nah, jarang orang yang punya harta tetap nggak berubah pola pandangnya pada dirinya. Nah, gengsinya pasti naik itu.
ya. Nah, padahal para aulia solehin memandang dirinya benar-benar senantiasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fayardha biduni minal majalis. Akhirnya rela untuk mendapatkan tempat yang rendah ketika di majelis-majelis, di belakang, di pojokan, di sempilan, ya, disenggol orang, dibelakangin sama orang. Itu sama aja bagi beliau-beliau, karena nggak ngerasa punya kelebihan apa-apa, tidak merasa ya punya fadilah. Tetap aja saya ini hamba Allah, butuh sama Allah, saya butuh duduk di majelisnya Allah. Gitu. Mau depan mau belakang, nah itu nggak ngaruh, sebab yang dipandang Allah bukan posisi tempat duduknya, tapi bagaimana penghambaan kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala.